Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan Mas Tok yang selalu pakai baju ini ya karena adem ya hawanya di sini. Eh, Kebetulan posisi saya lagi di Jakarta yang cuacanya tahu sendiri kan, kalau sampean-sampean pernah ke Jakarta itu panas banget guys. Pokoknya apalagi bulan-bulan ini yang kabarnya ada badai El Nino ya, yang terjadi nggak tahu berapa tahun sekali, yang melanda wilayah sebagian besar Indonesia. Panas sekali guys. Nah, di obrolan ini sebenarnya bagaimana sih kita membuat konten untuk YouTube, atau apa sih konten apa yang harus kita upload di YouTube. Pertama-tama saya ingin, sebenarnya sih ini berbagi pengalaman aja sih, bukan bukan memberi tahu atau sok pintar gitu, enggak. Pengalaman saya dulu, selain konten-konten yang kemarin saya sudah jelaskan, yang bagaimana cara mendapat subscriber yang banyak itu, sebenarnya ada konten-konten yang lumayan bagus. Misalkan kita pakai HP biasa, pakai HP Android, yang kayak saya ini nggak punya alat-alat pendukung untuk nge-YouTube gitu. Tapi pakai HP aja bisa. Yang pertama, konten bagusnya ya memang yang orisinil, yang asli gitu ya. Terus bagaimana cara mendapatkan ide konten yang ori gitu kan, yang original gitu kan. Sebenarnya sih mudah-mudah gampang. Misalnya kita hidup di mana, apa di desa, apa di kota gitu kan. Kalau misalkan di desa ya sambil dengerin musik ya enak, nggak apa-apa lah. Kalau di desa itu sebenarnya malah banyak ide kalau kita hidup di desa, terutama kita mengekspor pemandangan-pemandangan desa yang luar biasa indah kan pastinya. Itu salah satu konten yang abadi kayaknya itu. Sampai kapanpun konten-konten pemandangan, suasana atau pokoknya alam pedesaan lah, alam pegunungan, tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang sejuk, itu konten-konten semacam itu konten yang abadi, pasti ditonton, pasti banyak view-nya lah. Dan yang kedua, kalau misalkan kita hidup di kota, misalnya kayak di Jakarta kayak saya ini, kalau kita tidak punya pendukung untuk nge-YouTube, semacam kamera yang bagus gitu ya, misalnya kita bikin konten yang perkotaan yang indah, pemandangan perkotaan, gedung-gedung yang tinggi, itu kalau tidak didukung dengan kamera yang bagus, itu hasilnya itu percuma. Soalnya hasilnya jelek, nggak bakalan ini. Tapi misalnya kita nih di kota, apalagi di kota Jakarta, kita tuh teman-teman lihat deh, di kota sebesar ini apa sih yang kurang, atau sisi lain dari kota besar ini, apa sisi lain dari kota metropolitan ini. Itu rata-rata orang lebih suka melihat ke sisi lainnya, sisi lain dari kota-kota besar seperti itu. Misalkan kayak soal sampah, soal mungkin pemukiman padat, atau di kota-kota besar tuh masih ada pemukiman-pemukiman yang padat, yang kumuh. Itu kalau kita expose, saya yakin itu
pasti view-nya banyak. Soalnya saya udah pengalaman di channel saya yang satunya ya. Itu saya mengupload apa namanya? Konten-konten dimana sisi lain dari kota Jakarta itu, kayak macam sampah yang menumpuk, di kota sebesar ini masih banyak apa namanya, pemukiman-pemukiman yang kumuh seperti itu view-nya lumayan banyak banget, cepet. Nah, sebenarnya kalau kita nggak didukung alat pendukung YouTube itu, harus apa namanya, ide itu harus lebih kreatif lagi kalau buat konten-konten, maksudnya konten-konten original ya, konten yang nggak real upload gitu. Nah, waktu pengalaman saya itu, saya sih coba-coba dulu buat yang channel saya itu kemarin tuh, channel yang satunya itu saya kan di desa, saya upload pemandangan, upload kehidupan di desa seperti itu, terus sawah-sawah, pegunungan, itu sambil kita kasih background musik-musik. Misalnya kita di daerah Jawa ya background musik Jawa, gamelan, apa suling. Kalau daerah Sunda ya suling-suling Sunda gitu. Itu orang akan merasa sejuk nontonnya. Kayaknya seperti itu deh. Dan kalau apa ya, misalkan kita bikin konten, eksperimen lah, bahasanya eksperimen. Kita coba lagi. Kalau misalnya kita YouTube pemula itu, seperti saya, pengalaman saya itu saya coba pokoknya ya, coba video ini bagus nih, saya upload aja langsung. Terus kok ini lagi di mana tempatnya, di sini. Pokoknya saya coba tentang alam, tentang apa aja, pokoknya saya coba mana yang view-nya bagus. Nah, di situ kalau sudah kita coba mau konten apa saja, mana yang penonton tertarik, nah di situ mungkin apa namanya, basic kita di situ, mana view yang paling banyak di antara konten-konten yang kita coba tadi. Nggak apa-apa lah, YouTube itu kan sebenarnya pakai teori-teori apa macam, harus konten YouTube harus begini harus begitu. Itu kan kalau sudah emang profesional. Kalau macam kayak saya, macam YouTube mulai kan harus perlu tahu mana yang harus sesuai kemampuan kita, sesuai dengan keadaan lingkungan gitu kan, sesuai dengan budget juga, yang real aja dulu. Nah itulah, dua konten itu mungkin bisa membantu. Itu sepertinya konten sepanjang masa. Itu banyak itu channel-channel yang mengupload tentang pemandangan, tentang pokoknya perkotaan, sisi lain dari perkotaan itu sendiri. Nah teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini, semoga saja bermanfaat. Dan ini sekali lagi saya bukan sok mencari memberitahu, ini pengalaman saya membuat channel YouTube. Saya ada berapa channel gitu buat eksperimen gitu kan, buat coba-coba ya, ternyata itu yang paling relevan dengan budget dan keadaan kita. Dengan gimana sih YouTube pemula itu kan masih pakai HP, kecuali kalau yang orang udah punya budget lebih lah ya, orang yang punya mungkin itu mudah bagi mereka kan. Tapi buat seperti saya ini yang dikejar kerja, terus gajinya bukan tidak seberapa, maksudnya kurang lah ya, kurang dalam arti kata itu memenuhi kebutuhan itu kadang masih kurang, apalagi zaman-zaman sekarang begini susah banget. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan, ayolah semangat saja pokoknya. Kita perlu, yang penting coba aja, coba apa aja dan apa yang penting bermanfaat, positif.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.